Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Nabil, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2020 dengan NIM 2020 10 11 03 11 476. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk perjanjian tertentu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan perjanjian tertentu, di sini saya akan sedikit mengulas kembali terkait dengan perjanjian itu sendiri. Jadi, perlu teman-teman ingat kembali bahwasanya perjanjian itu yaitu suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua pihak, bebas dari dua orang atau bisa dikatakan ini sebagai pihak. Nah, di mana tercapainya sepakat tersebut, di mana tercapainya sepakat tersebut menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang lain, pihak yang satu atas beban pihak yang lain, atau kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain, atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam setiap perjanjian itu terdapat dua macam subjek. Yang pertama yaitu manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan kedua seorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak yang atas pelaksanaan kewajiban itu. Nah, terus subjek yang berupa seorang manusia itu harus memenuhi syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu yang harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum. Tidak oleh peraturan hukum itu dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang sah, yaitu seperti itu. Jadi seperti peraturan pilot, peraturan orang perempuan berkawin dengan sebagainya. Nah, sedangkan objek dari suatu perjanjian yaitu kebalikan dari subjeknya. Jadi objek dalam hubungan timbal balik ini berarti ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib atau bisa dikatakan sebagai debitor. Nah, dalam hal ini mana pihak yang berhak kreditor itu mempunyai hak. Nah, baik, selanjutnya itu kemudian di sini saya akan sedikit mengulas terkait unsur-unsur perjanjian itu sendiri. Nah, di dalam perjanjian tentu saja harus ada unsur yang terpenuhi. Apa saja unsur tersebut? Baik yang pertama itu ada kata sepakat dari kedua pihak, dan yang kedua yaitu kata sepakat dari yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. Yang ketiga yaitu keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, dan yang keempat yaitu akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas benda yang lain atau timbal balik. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam perjanjian tertentu, yang mana di dalam perjanjian tertentu itu terdapat beberapa perjanjian. Yang pertama yaitu ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian leasing, dan perjanjian franchise. Nah, jadi di sini perjanjian jual beli itu berdasarkan dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak-pihak yang satunya itu yang satunya itu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga tersebut. Nah, di dalam jual beli itu ada kedua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Selanjutnya itu perjanjian sewa menyewa. Nah, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1548 KUH Perdata, menyebutkan bahwasannya pengertian sewa menyewa yaitu adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang suatu itu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain,
selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut, pihak terakhirnya itu. Nah, jadi pada perjanjian sewa menyewa ini, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barangnya itu. Nah, mengikatkan diri ini tersebut dia melakukan selama periode yang telah ditentukannya. Nah, dengan pembayaran sesuai harga yang telah disepakatinya. Nah, pada perjanjian sewa menyewa ini yang diutamakan yaitu adalah hak perorangannya, bukan dari hak kebendaannya itu tersendiri. Nah, subjek dari suatu perjanjian sewa menyewa yaitu para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Nah, pihak tersebut itu bisa perorangan atau badan hukum yang diwakili oleh pihak berwenang. Bisa juga sebagai perusahaan dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu objek dari suatu sewa menyewa ini. Jadi objek dari sewa menyewa ini barang dalam perdagangan yang bisa ditentukan dan hak dan tak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Dengan mana perjanjian ini dapat dianggap sah apabila pihak-pihak yang terlibat atau mengikatkan dirinya itu mencapai kesepakatan. Baik, selanjutnya itu ada perjanjian leasing yang mana leasing yang bisa diartikan bahwasannya leasing ini yaitu perjanjian antara lessor dan leasee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh leasingnya itu tersendiri. Nah, hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada si lessornya ini. Nah, adapun leasee itu hanya menggunakan barang modalnya itu tersebut. Nah, berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di dalam leasing ini terdapat kurang lebih 4 pihak, yang mana pihak yang berkepentingan ini yaitu ada lessor, leasee, supplier, dan bank atau kreditor. Nah, yang mana si lessor ini merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasingnya itu. Nah, dalam bentuk barang modal dan kemudian itu ada yang namanya dengan leasing. Nah, jadi si leasing ini adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari si lessor itu. Nah, setelah itu ada yang namanya supplier. Supplier ini posisinya sebagai perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada leasee dengan pembayaran secara tunai oleh si lessornya itu tadi. Nah, yang terakhir itu ada perjanjian franchise, yang mana perjanjian franchise ini yaitu merupakan suatu perjanjian baku yang terdiri dari perjanjian pokok dan mencakup penggunaan merek dan rahasia dagang serta ciri khas usaha berupa sistem dan panduan manajemennya. Nah, cara penjualannya itu bagaimana dan pelayanan penataan dan tampilan gerainya itu masuk di dalam perjanjian franchise itu sendiri. Nah, jadi di dalam franchise ini terdapat pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang mana ada franchisor dan franchisee. Nah, jadi franchisor ini bisa dikatakan atau pemilik si franchise ini atau pemilik si waralabanya ini. Jadi ini dia suatu badan usaha atau perorangan yang memberikan haknya itu kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari penemuan atau ciri hak usahanya yang telah dimiliki itu. Dan kemudian yaitu ada franchisee atau si penerima waralaba, atau bisa kita katakan si yang pemberi franchise itulah. Ini bisa berbentuk badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dana atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari penemuan ciri khas yang telah dimiliki oleh si pemberi waralabanya itu tersendiri. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.